Hai, aku Jamal. Aku Bianca, dan inilah Cerita kami. Inilah rekaman CCTV yang merekam aktivitas teror pocong di salah satu rumah warga di Desa Brandung, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan. Dalam video terlihat seorang dengan menggunakan cosplay pocong berjalan serem. membawa senjata tajam. Perilaku tersebut sudah sangat meresahkan. Bianca, tolong beliin ibu sabun cuci ke warung, nak. Ya, Be. Ini uangnya ya, nak. Iya, Be. Bu, teror pocong yang di TV itu beneran pocong atau enggak, Bu? Enggak, nak. Itu cuma kerjaan orang yang mau maling. Mereka cuma modus mau ngalihin perhatian warga. Nanti kalau perhatian warga udah teralihkan, mereka beraksi deh buat mencuri ke rumah-rumah. Tapi serem juga ya, Bu, kalau ketemu pocong malam-malam. Apalagi kalau aku pulang dari masjid. Ih, aku takut. Udah, makanya Bianca jangan kebanyakan ngayal. Sana beliin sabun cuci, Ibu mau nyuci nih loh, nak. Iya, Bu, aku beli sabun dulu. Berita teror pocong udah viral kemana-mana ya. Kata ibu, itu pocongnya pura-pura. Tapi kok ada ya orang mau jadi pocong? Ratna, aku dengar di kampung sebelah udah ada teror pocong loh. siapa yang bilang? Mama sama papa. Makanya aku jarang main keluar. Nggak dibolehin sama mama dan papa. Takutnya nanti ketemu pocong. Tapi kan itu bukan pocong beneran, itu cuma pocong manusia. Tapi lebih serem pocong manusia tahu. Dia bisa giniin orang. Kalau pocong beneran cuma nakut-nakutin doang. Kalau aku takut dua-duanya, mau pocong beneran kek, mau pocong jadi-jadian kek, aku takut. Menurut kamu, di kampung kita kalau ada pocong, rumah siapa yang bakal didatangi? Rumah Pak Haji. Pak Haji itu kan kaya, uangnya banyak. Orang tua Jamal juga kaya loh. Kamu juga orang kaya? Jangan-jangan rumah kamu didatangi pocong. Ratna, kamu malah doain rumahku didatangi pocong. Itu kan Bianca. Oh iya, itu Bianca. Ajak main Bianca yuk. Bianca, Bianca sini. Bianca, Ratna, Susan. sini Bianca. Iya, bentar. Kamu mau kemana Bianca? Aku disuruh sama ibuku beli sabun nyuci ke warung. Emang ya kamu tuh anak rajin Bianca? Padahal kan lagi libur sekolah, tetap juga bantuin ibu. Bukan gitu, Ratna. Tapi kan aku disuruh sama ibuku, ya aku harus bantuin ibu. Iya deh, yang punya ibu. Baper banget Ratna. Mentang-mentang ibunya udah meninggal. Bianca, kamu tahu nggak teror pocong? Kata Susan udah sampai di kampung sebelah loh. Iya, aku tahu, Kak. Tadi aku nonton di TV. Tapi kata ibuku itu modus orang jahat buat ngelakuin pencurian. Woi, jangan-jangan rumah Bu Surni yang nyuri pocong jadi-jadian itu? Iya, bisa jadi woi. Bukannya pelakunya udah ketangkep ya, Wai? Aku dengar cerita rumah Bu Surni udah 2 kali kemalingan. Hei, kalian anak kecil, ngapain di sini? Kami lagi main, Bi. Ya kan? Kalian tuh ya, jangan main di sini. Bahaya. Kenapa Bi? Kok nggak boleh?
Kalian ya, kalian pada nggak nonton TV, ha? Nggak baca berita, ha? Sekarang lagi banyak teror pocong loh. Kalau kalian semua ditangkap, kalian mau, ha? Emangnya ada Bi pocong siang bolong kayak gini? His, namanya aja teror pocong jadi-jadian, mana ada kenal siang dan malam. Tapi aku tadi nonton berita katanya pocong itu cuma munculnya malam hari, Bi. Is, kalian ini ya bukannya nurut malah nantangin. Nanti kalau kalian ditangkap sama pocong jadi-jadian, baru kalian tahu rasa. Is, Bisna, kok malah nyumpahin sih? Iya. Bukannya nyumpahin, kalian aja yang pada ngeyel. Udah sana bubar-bubar, jangan main di sini, bahaya. Main aja di rumah sana. Iya, Bi, iya. Aku pergi ke warung dulu ya, Woi. Iya, Bianca. Iya, Bianca. Udah sana pada bubar. Bibi mau pulang ya. Jangan sampai kali ketemu pocong jadi-jadian. Udah sana bubar. Ayo, Susan. Ayo. Susan, kita main sama Jamal ya? Ah, males main sama Jamal. Kalau nggak kita main ke rumah Komar. Ayo, sama Komar aku mau. Ayo. Teman-teman aku pada kemana ya liburan tahun ini? Bianca pasti ngumpul sesama keluarganya. Abangnya yang dari pesantren biasanya juga pulang. Kalau Jamal pasti diajak ke mall sama orang tuanya. Soalnya dia sering pamer pergi ke mall kalau liburan. Kalau Ratna pasti pulang ke kampung neneknya. Apalagi Susan. Susan kan orang beranda juga. Udah pasti dia pergi ke tempat-tempat wisata. Cuman aku yang liburan nggak sama orang tua, cuman sama nenek. Kapan ya aku bisa liburan sama kedua orang tua aku kayak teman-teman yang lain? Aduh. Komar kok melamun, cu? Nenek? Komar yakin gak mau liburan di rumah bapak atau nggak di rumah ibu? Enggak, Nek. Aku liburannya sama nenek aja sambil gembala sapi. Lagian kalau pergi ke tempat bapak, bapak pasti sibuk sama keluarga barunya. Kayak tahun kemarin loh, Nek. Jadi aku di sana dicuekin aja. Ngapain aku jauh-jauh ke sana kalau cuman buat dicuekin? Hus, Komar nggak boleh ngomong kayak gitu. Kalau enggak, Komar liburannya ke rumah ibu aja gimana? Apalagi ibu, Nek. Tiap aku mau liburan ke sana pasti ibu banyak alasannya. Kadang ibu bilang ikut dinas sama suaminya, atau dia bilang suaminya nggak kerja lah, anaknya sesakit lah. Banyak kok alasan ibu itu, Nek. Mending aku liburan sama nenek aja. Liburan sama nenek seru. Tapi nenek nggak mau kalau Komar sedih. Nenek kasihan loh sama Komar. Aku justru lebih sedih kalau ninggalin nenek sendirian. Aku senang kok liburan sama nenek aja. Nenek nggak usah khawatir. Kasihan Komar. Semenjak orang tuanya bercerai, dia terpaksa dibesarkan oleh keadaan. Saat anak-anak seusianya sibuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya,
Tapi Komar malah ditinggalkan sama orang tuanya. Rohim, kamu nggak rindu sama anakmu, Rohim? Anakmu sudah besar, sudah naik kelas 6 SD loh. Hush, sana. Bahkan kamu nggak ada nelpon Komar buat nanyain rapornya, Rohim. Ibunya Komar juga gitu. Sibuk sama suami dan keluarga barunya. Semoga kamu jadi orang sukses ya, Cu. Umur nenek mungkin udah nggak panjang lagi. Mungkin nenek nggak bisa nemanin Komar sampai Komar sukses nanti. Aku nggak boleh kelihatan sedih. Nanti Komar ikut-ikutan sedih. Aku bosan main sendiri kayak gini. Jamal, Mama mau tidur siang ya. Nggak ada cerita kau pergi main sama teman-temanmu. Kenapa sih, Ma? Nggak boleh main. Ini kan libur sekolah. Pakai acara nanya kau lagi. Kau nggak inget kemarin bapakmu bilang apa? Hah? Gara-gara nilai rapormu banyak nggak tuntas, kau nggak boleh pergi main. Disuruh apa sama bapakmu kemarin, hah? Iya, aku disuruh belajar sama bapak. Tapi kan aku sekarang udah kelas 6. Aku belum punya buku kelas 6. Aku mau belajar apa? Nggak tahu aku yang mau dipelajarin. Ya kau ulang-ulang aja pelajaran yang lama. Nanti kalau rapormu banyak nggak tuntas, nggak lulus kau SD, Jamal. Kau mau temen-temenmu udah masuk SMP tapi kau masih sekolah SD? Mau? Hah? Tapi kan aku lagi libur, Mak. Teman-teman aku semuanya pada main, nggak ada yang belajar. Namanya aja liburan. Ngejawab aja kerjaanmu terus ya. Mau kau? Mama telepon bapakmu. Ya, Mama telepon bapakmu. Iya, Mama nih. Awas ya kalau kau pergi main di rumah aja. Mama tidur siang dulu. Iya. Aduh. Akhirnya bisa istirahat. Yes, Mama udah tidur. Hebat ya. Disuruh nggak main malah pergi main diam-diam. Aku mau buang sampah. Mana sampahnya, ha? Masuk. Masuk ke dalam rumah. Masuk. Kau ya disuruh nggak main malah pergi main.
Aku bosan. Aku bosan di rumah. Gak ada bosan-bosan di rumah aja. Oh, udah agak macet nih kuncinya. Ini kunci warung saya ini harus diperkokoh nih. Jangan sampai pocong jadi-jadian itu malah masuk ke warung saya terus maling di sini. Rugi saya. Ini kayaknya udah aman nih. Berarti tinggal beli gembok satu lagi nih. Ngapain, Wak? Astagfirullahaladzim. Ini Bu Romla, saya lagi memperkokoh kunci warung saya. Biar nanti kalau ada teror pocong masuk kampung kita, warung saya nggak bisa dibobol. Emangnya teror pocong itu beneran ada, Wak? Iya beneran ada Bu Romla. Soalnya udah banyak warga yang jadi korban. Rumah warga berhasil dibobol sama teror pocong itu. Makanya kita harus ekstra waspada Bu Romla. Hati-hati loh. Ya juga ya, Wak. Ternyata Wak Aceng takut juga sama teror pocong ya, Wak? Ya gimana nggak takut, Is? Nanti kalau warung saya dimaling, terus warung saya jadi kosong, saya mau jualan apa? Iya itu, Wak. Bener juga. Kalau semua warung Wak Aceng dimaling, nanti saya belanjanya kemana? Jauh dong ke warung lain. Tapi ngomong-ngomong ya, siapa sih yang mau jadi pocong jadi-jadian itu? Apa dia nggak takut ya? Gimana dia mau takut, Is? Orang dia bawa sajam. Wih, ngeri juga ya. Apa di kampung kita diadain ronda malam lagi aja ya? Oh iya, ide bagus itu. Tapi nanti kalau suami saya pergi ronda malam, terus cuman saya berdua sama anak saya dong di rumah. Terus nanti kalau pocongnya masuk rumah saya, nggak bisa kayak gitu. Ya Bu Romla ikut aja sama suaminya ronda malam. Ih, mulutmu ya, Is. Enak aja ngomong kayak gitu. Terus kalau saya pergi ikut ronda malam, rumah saya dalam keadaan kosong gitu. Itu sama aja saya ngasih kesempatan sama pocong jadi-jadian buat maling ke rumah saya. Ada aja kamu deh, Is. Udah ibu-ibu, udah. Malah pada berantem. Ini mau berantem apa mau belanja ini? Pada mau beli apa sih? Si Isna ini loh, Wak, bercandanya keterlaluan, nggak tahu tempat. Ya maaf Bu Romla, baper banget sih. Ih. Seharian ngerjain kerjaan rumah. Badan rasanya capek banget. Ini nih yang selalu dikeluhkan sama bapaknya si Jamal. Padahal mah enakan dia. Pagi berangkat kerja, sore pulang kerja, malamnya tidur. Sekarang baru jam 10 udah tidur. Beda sama emak-emak. Pagi masak, siang nyuci, abis itu nyapu rumah, abis itu beres-beres yang lain. Sorenya kerja lagi, malamnya nyetrika baju. Gak habis-habis kerjaan. Santai dulu lah, mumpung bapaknya si Jamal udah tidur. Main HP kali ya. Saudara, siapa yang tidak merinding saat mendengar kata pocong? Sosok berkain putih yang muncul di gelapnya malam ini sudah lama jadi mitos dan kerap jadi bagian cerita di film-film misteri. Dan warga dibuat heboh, bukan karena sosoknya muncul dalam tayangan fiksi bergenre horor, tapi karena isu penampakannya yang akhir-akhir ini telah meneror hingga meresahkan warga. Saking meresahkan, saudara, polisi sampai harus turun tangan guna mengungkap teror pocong. Iya juga ya, saya dengar di kampung sebelah udah ada teror pocong. Enggak di HP, enggak di dunia nyata. Teror pocong udah semakin dekat. Berita lain, jangan nonton yang ini. Mana ya? Fenomena pocong. Ih, kok pocong lagi sih? Ini nih. Berita apa ini?
Ini lucu ini. Ah. Siapa yang bertamu malam-malam gini? Udah jam 10 malam ini loh. Siapa ya? Kok perasaanku jadi nggak enak ya? Siapa? Siapa? Nggak mungkin. Nggak mungkin itu teror pocong. Mentang-mentang aku baru nonton di HP. Apa aku bangunin bapaknya Jamal ya? Nggak usah dibangunin. Udahlah, coba lihat keluar. Aduh, kok badanku jadi merinding? Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada orang. Terus tadi yang gedor pintu siapa ya? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pocong!